Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial RapidMiner kita. Di video kali ini kita akan melakukan perbandingan algoritma klasifikasi yang terdiri dari algoritma decision tree, kemudian algoritma KNN, naive Bayes, dan satu lagi algoritma random forest. Dataset yang akan kita gunakan yaitu dataset pemilu KPU yang berisikan informasi tentang anggota legislatif yang diterima dan tidak diterima. Oke, langsung saja kita mulai praktikum kita. Yang pertama kita import terlebih dahulu datasetnya. Kita klik import. Kemudian saya klik my computer. Itu lokasinya di drive C, dataset. Kemudian kita pilih data pemilu KPU, formatnya Excel. Kita klik next. Oke, kita klik next lagi. Oke, ini adalah dataset yang akan kita gunakan, terdiri dari beberapa kolom, yaitu satu kolom itu merupakan labelnya nanti. Berarti di sini kita ganti change rule-nya. Kolom terpilih atau tidak terpilih ini kita jadikan sebagai label atau kelasnya. Kita klik OK. Kemudian untuk atribut nama calon kita exclude saja, karena tidak berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Oke, kemudian kita klik next. Selanjutnya datanya kita simpan di dalam repository data mining di dalam dataset. Nama filenya kita samakan saja, kita klik finish. Oke, ini adalah dataset yang akan kita gunakan, terdiri dari atribut terpilih atau tidak. Ini merupakan atribut label atau kelasnya. Kemudian ada nama partai, jenis kelamin, kemudian kecamatan, nomor urut, suara sah, jumlah perolehan kursi, kemudian ada atribut daerah pemilihan, nomor urut caleg, dan suara yang sah. Oke, kita lihat di bagian statistik. Di sini bisa kita lihat ini adalah tipe datanya, kemudian ini adalah nilai yang missing. Oke, di sini bisa kita lihat di atribut jenis kelamin terdapat satu buah nilai yang missing value. Begitu juga di atribut nomor urut caleg itu ada 5 data yang missing value. Nanti akan kita proses, kita bersihkan di bagian desainnya. Oke, langsung saja kita kembali ke lingkungan desain. Oke, selanjutnya kita ambil dataset yang sudah kita import dan kita simpan di dalam data mining repository, yaitu data pemilu KPU. Kita klik dan drag di sini. Oke, selanjutnya kita ambil operator filter example untuk membersihkan nilai missing value tadi. Kita tarik fontnya. Oke, selanjutnya kita pilih add filter. Di sini ada dua atribut, yaitu atribut jenis kelamin. Kita pilih parameternya itu is not missing. Kita tambahkan satu lagi, yaitu nomor urut caleg. Kita pilih is not missing. Kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan langsung proses menggunakan beberapa algoritma, yaitu algoritma decision tree. Sebelumnya kita tambahkan satu operator multi di operator multiply ini berfungsi untuk istilahnya menduplikasi data dari dataset kita, karena nanti kita akan menggunakan beberapa algoritma. Jadi di sini untuk algoritmanya kita menggunakan yang pertama decision tree. Kita menggunakan cross validation untuk membagi dataset dan data trainingnya. Oke, kita tarik di sini. Ini untuk yang algoritma decision tree. Kita ganti namanya cross validation untuk decision tree. Kita atur di dalamnya, kita tambahkan operator decision tree.
kemudian kita tarik vote-nya. Selanjutnya model yang dihasilkan kita apply di data testing, kita tarik modelnya. Oke, modelnya juga kita tarik, kemudian kita apply dengan data testingnya. Selanjutnya kita hitung performanya. Jadi di sini di tutorial kita kali ini kita akan melihat perbandingan nilai akurasi dari 4 buah algoritma klasifikasi. Kita menggunakan performance klasifikasi. Oke, kita tarik labelnya, kita ambil performanya. Oke, di performance ini yang kita ambil itu adalah nilai akurasinya. Jadi di sini ada data training. Kita kembali ke cross validation. Bisa kita lihat di cross validation ini, kita number of fold-nya itu adalah 10, berarti data set dari data pemilu KPU ini nanti akan dipartisi menjadi 10 bagian, di mana satu bagian itu dijadikan sebagai data testing, kemudian 9 bagian untuk dijadikan sebagai data training, dan dilakukan iterasi sebanyak 10 kali, dan setiap iterasi itu masing-masing partisi itu akan ditukar data training dan data testingnya. Oke, ini untuk kasus algoritma decision tree, kita ambil performanya. Oke, kita coba dulu satu, kita jalankan untuk melihat akurasi dari algoritma decision tree. Oke, di sini bisa kita lihat dihasilkan sebuah tabel completion metric di mana nilai akurasinya adalah 92,12%. Untuk menghitung nilai akurasi 92,12% ini itu didapat dari rumus true positif ini ditambah dengan true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah dengan false positif dan ditambah dengan false negatif. Oke, itu maka akan didapatkan nilai akurasi sebesar 92,12%. Ini untuk model decision tree. Kita kembali ke desain. Selanjutnya kita akan melihat nilai akurasi untuk algoritma KNN, naive Bayes, satu lagi yaitu random forest. Kita copy saja di sini. Jadi cross validation-nya kita copy, kemudian kita paste. Kita akan membandingkan 4 buah algoritma klasifikasi. Kita akan melihat nilai akurasi yang paling tinggi untuk dataset data pemilu ini. Yang pertama, yang kedua ini kita ganti namanya. Oke, ini adalah cross validation untuk KNN. Kemudian ini juga kita ganti dengan naive Bayes. Yang terakhir ini adalah untuk random forest. Oke, kemudian kita tarik sumber datanya. Ini fungsi dari multiply tadi. Oke, selanjutnya kita ubah untuk algoritma KNN. Kita masuk ke cross validation-nya. Ini kita hapus. Kita ambil algoritma KNN. Kemudian kita tarik modelnya, kita letakkan di sini. Oke. Ini performanya kita ganti performance untuk KNN. Oke, akurasi yang kita hitung kembali ke proses. Yang ini kita ganti terlebih dahulu. Ini performance untuk decision tree. Selanjutnya untuk naive Bayes kita hapus decision tree-nya, kita ambil algoritma naive Bayes. Kita klik. Oke, performanya namanya kita ganti. Ini untuk naive Bayes. Nilai akurasinya yang kita hitung. Kemudian untuk parameternya kita defaultkan saja dulu. Selanjutnya untuk algoritma random forest. Kita hapus. Kita ambil operator random forest. Oke. Kita klik. Kemudian namanya kita ganti dengan
performa untuk random forest. Oke, kita kembali ke sini. Lanjutnya kita ambil performanya untuk KNN, naive Bayes, dan random forest. Oke, jadi ada 4 buah algoritma yang akan kita bandingkan dari data training, yaitu data pemilu KPU. Jadi di sini data pemilu KPU ini nanti akan dibagi ya menjadi data training dan data testing. Proses pembagian itu adalah samplingnya itu adalah otomatis. Kemudian number of roll-nya itu adalah 10. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk melihat hasil akurasi dari keempat algoritma ini. Oke, ini adalah hasil dari perbandingan akurasi keempat buah algoritma decision tree, random forest, naive Bayes, dan KNN. Bisa kita lihat di sini untuk algoritma decision tree nilai akurasinya adalah 91,64%. Kemudian yang kedua KNN itu 91,17%. Yang ketiga naive Bayes itu 88,05%. Dan yang terakhir itu adalah random forest 91,88%. Dari sini bisa kita lihat bahwa nilai akurasi yang paling tinggi itu adalah algoritma random forest untuk kasus dataset pemilu KPU. Kemudian yang nomor 2-nya adalah algoritma decision tree itu 91,64%, dan yang ketiga itu adalah algoritma KNN 91,17%, dan yang terakhir itu adalah algoritma naive Bayes. Jadi di sini kita bisa melihat perbandingan nilai akurasi dari keempat buah algoritma ini untuk kasus dataset pemilu KPU ini. Kita kembali ke desain. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa performanya itu yang paling tinggi nilai akurasinya itu adalah algoritma random forest. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk membandingkan nilai akurasi dari beberapa algoritma klasifikasi menggunakan dataset data pemilu yang berisikan informasi tentang anggota legislatif yang diterima dan tidak diterima. Oke, begitu juga kita bisa melihat perbandingan dari algoritma ini menggunakan operator ROC. Oke, kita bisa menggunakan operator compare ROC. Oke, kita letakkan di sini saja. Dengan menggunakan operator compare ROC ini, kita akan menghasilkan beberapa kurva, yaitu kurva untuk algoritma decision tree, KNN, naive Bayes, dan random forest. Di situ nanti akan bisa kelihatan kurva tersebut apakah mendekati titik yang melintang atau garis baseline dari grafik ROC ini. Jika dia kurvanya mendekati garis baseline atau titik 0,0, itu maka klasifikasi atau kinerja dari algoritma klasifikasi itu dianggap kurang baik. Oke, langsung saja kita tarik di sini nilainya, kemudian ROC-nya kita keluarkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam compare ROC. Kita ambil 4 buah algoritmanya, yaitu decision tree, kemudian KNN, selanjutnya naive Bayes, dan yang terakhir algoritma random forest. Oke. Selanjutnya kita tarik datanya. Kita tarik ke sini. Oke. Oke. Kemudian modelnya kita keluarkan. Kita kembali ke proses. Selanjutnya kita eksekusi. Kita lihat kurva ROC-nya. Kita eksekusi. Oke, ini adalah grafik ROC yang dihasilkan dari perbandingan antara algoritma decision tree, kemudian KNN, naive Bayes, dan random forest. Di sini kita bisa lihat untuk yang merah itu adalah naive Bayes, yang
biru muda kalau salah ini decision tree, kemudian yang hijau ini adalah hijau muda ini adalah decision tree, kemudian yang hijau itu adalah KNN, dan yang biru itu adalah random forest. Ya, bisa kita lihat bahwa yang mendekati angka atau titik 01 itu adalah random forest sesuai dengan hasil dari performance yang sudah kita gunakan menggunakan cross validation, bahwa random forest itu nilai akurasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Naive Bayes itu 88, kemudian KNN 91, dan decision tree 91,64. Oke, saya rasa cukup sampai di sini tutorial kita untuk membandingkan beberapa algoritma klasifikasi. Kita lanjutkan kembali ke video tutorial berikutnya. Sebelum saya tutup, jika video ini bermanfaat, bisa kalian like dan subscribe. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.